karena membela Rasulullah. Dan berapa jiwa para sahabat Nabi yang melayang untuk membela Rasulullah. Sahabat Bilal, sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah, walaupun beliau hanya seorang budak, tapi cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Imannya sangat luar biasa. Tatkala beliau dipaksakan untuk mengakui Tuhan yang orang kafir, mereka tidak mau. Sahabat Bilal tidak mau. Tatkala Bilal tidak mau, bagaimana perlakuan orang-orang kafir? Ditelanjangi, diperbuti, sampai berdarah semua, dipaksakan untuk meninggalkan agama Islam, untuk mementingkan Muhammad tidak mau. Sahabat yang lainnya, bahkan ibunya dibunuh di depan matanya untuk membela Rasulullah. Sekarang kita tanya pada diri kita, apa yang kita sumbangkan untuk Rasulullah? Malana ada, kita tidak punya ada kepada Rasulullah. Malana amal, kita tidak punya amal. Sholat kita bisa dihitung dengan jari. Apa yang kita sumbangkan untuk Rasulullah? Tiada lain, kita harus melakukan sunnah-sunnah beliau, mempertahankan sunnah-sunnah beliau, dan mempertahankan asar Rasulullah, peninggalan Rasulullah, ajaran daripada ajaran Rasulullah harus kita pertahankan. Kalau engkau tidak mau mempertahankan ajaran Rasulullah, apa modalmu untuk negeri akhirat? Apa amalmu yang engkau banggakan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad? Berapa kali kalian menangiskan Rasulullah karena dosa-dosa kalian? Berapa kali kalian menangiskan Rasulullah karena perbuatan-perbuatanmu yang jelek? Kita harus berubah. Kita harus berubah. Rasulullah tahu keadaan kita. Setiap hari Rasulullah disodorkan amal umatnya. Alangkah malunya kita terkala nama kita disebut depan Rasulullah dengan perbuatan kita yang jelek tersebut. Mari kita membelakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perjuangkan agama Rasulullah. Kita bela misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah, insya Allah kita akan masuk surga. Amin. Dengan itulah, insya Allah kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hari tadi kita baca kitab Bukhari yang sudah Anda ketahui bagaimana kemuliaan kitab Bukhari tersebut. Bagaimana pujian-pujian para ulama terhadap kitab Bukhari tersebut. Tapi di sini semua ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari. Seluruh dunia ulama bersepakat bahwa kitab Bukhari adalah rujukan umat Islam. Namun ada segelintir orang yang menyatakan bahwa kitab Bukhari adalah kitab yang penuh dengan hadis-hadis palsu. Bahkan mengatakan bahwa Imam Bukhari itu orang yang salah, orang yang fasik,
tiada lain mereka adalah golongan-golongan Syiah yang sudah kita tahu keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Mungkin kita heran ya, kenapa sih kok dipermasalahkan antara Syiah dan Sunni? Kenapa sih kok dipermasalahkan antara Syiah dengan Sunnah? Jawabannya karena agama Islam dengan agama Syiah tidak ada kesamaan. Kalau seandainya ada satu kesamaan antara agama Syiah dengan agama Islam, maka kita mau bersatu dengan Syiah. para ulama dahulu, imam-imam mazhab, Kenapa sih mereka nggak mau bersatu dengan Syiah? Karena mereka tahu tidak ada kesamaan antara Islam dengan Syiah. Islam menyatakan sholat 5 waktu, Ini sholat cuma 3 waktu, sholatnya beda. kita menyatakan haji di Makkah, Mereka menyatakan haji di Ka'bah. Mana kesamaan? Saya tanya, mana kesamaan antara Islam dengan Syiah? puasanya beda. Kalau kita buka maghrib, dia bukanya isya. Haji, puasa, sholat, semuanya berbeda. Kita mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Mereka mengatakan laknatullah alaihim. Karena para ulama tahu tidak ada kesamaan antara Islam dan Syiah, maka mereka berfatwa bahwa Syiah di luar Islam, artinya bukan Islam. termasuk yang kita bacakan dari manaqibnya Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau pernah berfatwa dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kalau nggak salah halaman 125. Beliau berkata begini, Ma'ubadi Sallaitu khalfal Yahud wal Nasara am sallaitu khalfal Jahmiyah wal Rafidi. la yusallam alaih wa la yu'awadun idza matu wa la yu'awadun idza maradu Wala yunakahun wala tukar dabaihahum. Ini fatwa Imam Bukhari. Bagaimana beliau berkata, saya tidak mau membedakan, sama saja sholat di belakang Yahudi dan Nasrani atau sholat di belakang orang Syiah, sama saja. Artinya sama-sama bukan Islam. Yahudi Nasrani bukan Islam, golongan Jahmiyah dan Rafidi juga bukan Islam. Makanya sama saja, sholat di belakang mereka Tidak sah. Karena mereka sama saja dengan Yahudi dan Nasrani. Dan jangan memberi salam kepada mereka. Dan jangan disambangi kalau mereka sakit. Kenapa? Mereka bukan saudara kita. dan jangan nikahkan mereka dengan anakmu. Dan satu lagi, jangan makan sembelihan mereka atau makanan mereka. Ini fatwa Imam Al-Bukhari. Kalau tidak percaya, baca di kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ini fatwa mereka para ulama. Dan sekarang kita percaya dengan ulama-ulama besar tersebut atau kita percaya dengan ulama sekarang? Kita percaya dengan Imam Ahmad bin Hanbal atau kita percaya dengan ulama sekarang yang
satu, kalian ingat, pasti ada kepentingan. Amma haula al-aslaf, adapun mereka para salaf kita, para habaib kita, bersih dari kepentingan sehingga tegas menyatakan bahwa Syiah di luar Islam. Kalau ada ulama sekarang menyatakan persatuan dengan Syiah, menggandeng Syiah, maka ketahuilah bahwa dia memiliki kepentingan. Jangan kita ikuti. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada hadirin di sini, tetapilah ajaran salaf, tetapilah ajaran para habaib dahulu, tetapilah ajaran para wali songo, tetapilah ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena fa'innahu amalun lillah fihi ridha. Karena amal mereka lillah, karena Allah. Dan disitulah terletak keridhaan Allah. Wa minhajun man salaka bihi ihtada. Dan dalam mereka adalah suatu jalan man salaka bihi. Siapa orang yang berjalan dengan jalan mereka, ihtada, pasti akan mendapatkan petunjuk daripada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan barokah daripada penyelesaian kitab Bukhari. Mudah-mudahan kita mendapatkan sir daripada Imam Bukhari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan berkat Imam Bukhari, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.